Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan atau fungsi dari rumus if, average, VLOOKUP, dan COUNTIF. Nah, untuk video lebih lanjutnya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ya. Bagaimana cara menggunakan rumus average untuk melihat nilai rata-rata yang diperoleh oleh setiap peserta didik. Nah, dan pastikan ya teman-teman sudah mempunyai rekapan data nilai seperti ini. Ada NIS atau nomor absen, nama, jenis kelamin, nilai pengetahuannya untuk setiap mata pelajaran, lalu nilai rata-rata pengetahuan, nilai sikap, di sini ada spiritual dan sosial, lalu nilai rata-rata sikapnya, nilai rata-rata pengetahuan dan sikap, serta predikat ya. Nah, langsung nih untuk rumusnya, teman-teman tulis sama dengan, lalu ketik average. Nah, average ya, klik 2 kali. Nah, lalu teman-teman blok di sini dari nilai bahasa Arab sampai nilai IPA. Lalu tutup kurung ya, enter. Nah, di sini sudah ada ya untuk nilai rata-rata peserta didik absen pertama nih. Ada. Nah, biar lebih cepatnya lagi teman-teman klik di sini kolom pertama, lalu ada sampai ada tanda plus seperti ini, tarik sampai bawah. Nah, otomatis sudah muncul semua ya teman-teman. Kita pindahkan dulu nilainya jadi di tengah ini. Nah, kita center. Oke, sudah seperti ini ya untuk nilai rata-rata pengetahuan. Nah, sekarang kita cari nilai rata-rata untuk sikap. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan average, klik 2 kali. Nah, kita blok nilai spiritual dan sosialnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita blok lagi sampai kita bloknya gini teman-teman. Ada tanda plus sampai ada tanda plus seperti ini. Lalu kita seret, tekan dan seret sampai bawah. Nah, kita center. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita cari tahu bagaimana untuk mengetahui nilai rata-rata dari pengetahuan dan sikap ini. Rumusnya yaitu sama dengan, teman-teman ketik sama dengan average, klik 2 kali sampai muncul tanda buka kurung, lalu klik yang nilai rata-rata pengetahuan ini, lalu titik koma, dan klik nilai rata-rata sikapnya, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, biar lebih cepatnya kita tarik seperti tadi ya, untuk mengetahui keseluruhan nilai rata-rata siswa. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita tahu siswa ini lulus atau tidak lulus ya, nih untuk rumusnya seperti ini ya teman. Nah, pastikan teman-teman sudah membuat ketentuan ya. Jika siswa itu mendapatkan nilai lebih besar dari 79, maka dia nyatakan lulus. Dan apabila mendapatkan nilai kurang dari 79, maka siswa tersebut tidak lulus ya. Nah, rumusnya seperti ini untuk mengetahui siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Kalian ketik sama dengan, lalu if, klik 2 kali sampai muncul tanda buka kurung seperti ini. Nah, if, lalu kalian ketik yang klik nilai rata-rata pengetahuan ini. Nah, lebih besar sama dengan, karena saya menulis ketentuannya, jika dia mendapatkan nilai lebih besar dari 79, maka tulis 79, lalu titik koma, tanda kutip 2, lulus, tanda kutip 2 lagi, lalu titik koma,
tanda kutip 2 lagi, tidak lulus. Dan tanda kutip 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada kan teman-teman? Sudah diketahui siswa yang nomor 1 ini, absen nomor 1 ini dia dinyatakan lulus. Kita seret lagi ya teman-teman biar lebih cepat. Nah, di sini ada yang tidak lulus ya teman-teman. Ini apabila nilainya kurang dari 79. Kita lihat ya di sini untuk siswa absen 25 ya. Di sini dia nilainya nilainya 71 nih teman-teman. Nah, maka 71 itu kan kurang dari 79, maka dinyatakan dia tidak lulus. Nah, sesimpel itu ya teman-teman untuk mengetahui predikat dengan menggunakan rumus if. Lalu bagaimana kita mengetahui kuantitas ya atau banyaknya siswa dan siswi di kelas atau di sekolah tersebut? Nah, caranya mudah ya teman-teman. Tinggal ketik sama dengan countif tanpa S ya. Countif, klik 2 kali sampai muncul tanda kurung. Lalu teman-teman blok dari jenis kelamin atas sini. Dari nomor 1 ya sampai ujung. Nah, lalu titik koma. Karena dia siswa, jadi kita ketik 2 lalu L. Laki-laki. Titik 2 lagi, tutup kurung, dan enter. Nah, untuk siswinya juga sama ya teman-teman. Kita ketik sama dengan countif tanpa S, ingat. Nah, blok lagi dari atas ini. Dari absen 1 ya, sampai akhir. Titik koma lagi. Nah, karena dia siswi, jadi kita tanda petik 2, P, perempuan, tanda petik 2 lagi, tutup kurung, dan enter. Nah, coba kita dicek lagi ya. Siswanya ada 4, 1, 2, 3, 4, betul. Dan siswanya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sangat mudah teman-teman ya. Nah, apabila jika siswa dan siswi di sekolah atau kelas tersebut banyak ya, bahkan lebih dari 60 orang, maka menyulitkan ya jika dihitung secara manual. Nah, kita butuh dengan menggunakan rumus secara lebih cepat ya, dengan menggunakan countif ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengetahui data keseluruhan dari masing-masing siswa hanya dengan menginput NIS ya, atau boleh dengan nomor absen ya. Nah, maka mulai dari nama atau NIS hingga predikat, keterangan lulus atau lulus ya akan ketahuan. Nah, tabel ini memudahkan ya bagi pengguna atau terkhusus guru ya untuk mengetahui data keseluruhan. Apabila ada wali murid yang bertanya hasil belajar keseluruhan anaknya, nah, data ini akan memudahkan nih, tabel ini memudahkan. Rumusnya bagaimana? Itu dengan menggunakan VLOOKUP. Teman-teman bisa ketik sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali. Nah, tadi teman-teman data panggilnya menggunakan apa? NIS atau nomor absen. Nah, karena saya menggunakan NIS, maka klik NIS di sini. Titik koma, lalu blok data yang ingin ditampilkan. Karena saya menggunakan NIS, maka dari NIS sini ya teman-teman. Dari NIS hingga ujung predikat. Lalu titik koma lagi, titik koma. Nah, karena kita lihat nama ini ada di kolom keberapa?
Berhubung saya ngeblok dari NIS, maka nama ada di kolom kedua. Kita ketik 2. Ketik 2. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ada ya teman-teman, namanya Najwa. Untuk lebih memudahkannya lagi, kita bisa langsung blok aja ya teman-teman. Langsung blok. Nah, sebelum blok, jangan lupa dikunci dulu ini. Rumusnya dikunci, kita blok. Lalu ketik Fn F4. Bisa Fn F4, bisa Ctrl Alt F4, bisa F4 ya. Bisa Shift F4 tergantung sama laptopnya. Karena saya menggunakan Fn F4, maka saya ketik Fn F4 sampai muncul ini teman-teman. Lambang seperti dolar ini. Ya. Kalau sudah, kita enter. Nah, lalu kita blok sampai bawah. Lah, kenapa ini namanya Najwa semua? Kita gampang teman, bisa kita setting. Dari sini ya. Untuk NIS kita lihat ada di kolom keberapa. Karena saya tadi ngeblok dari NIS, maka NIS ada di kolom yang pertama. Oke, kita gantinya dari sini teman-teman. Nah, kita rubahnya dari sini. Klik 1, enter. Nah, sesuai kan? Kita lihat. Najwa apakah benar ada di NIS 28? Kita cek. Najwa. Nah, benar. Najwa NIS-nya 28. Nah, untuk jenis kelamin sama teman-teman. Kita lihat jenis kelamin ada di kolom keberapa? Ada di kolom ke 1, 2, 3. Karena saya blok dari NIS, maka jenis kelamin ada di kolom ke 1, 2, 3. Ada di kolom ketiga. Kita ganti di sini ya. 3, enter. Nah, jenis kelamin perempuan. Lalu bahasa Arab sini ada di kolom ke-4, enter. Nah, kolom ke-4. Kolom ke-4. PKN ada di kolom ke-5. Ada kolom di ke-5. Bahasa Indonesia di sini kolomnya kolom ke-6. Untuk PJOK di sini kolomnya ke-7. Untuk IPA kolomnya ke-8. Nah, nilai rata-rata pengetahuan ada di kolom 9. Kita ketik 9. Untuk spiritual ada di kolom ke-10. Untuk sosial ada di kolom 11. Untuk nilai rata-rata sikap di sini ada yang kolom yang ke-12. Untuk nilai rata-rata pengetahuan dan sikap ada di kolom ke-13. Nah, untuk predikat ada di kolom ke-14. Mudah ya teman-teman. Sudah tercantum semua di sini. Nah, coba kita ganti untuk NIS yang ke-26. Bisa dirubah-rubahnya dari sini ya, dari NIS ini teman-teman. Karena kita data panggilnya menggunakan NIS. Coba kita ganti NIS-nya nomor 26, ada siapa di sini? Ada Syifa. Coba kita cek apakah benar. NIS 26 ada Syifa. Nah, benar ya teman-teman. NIS 26 di sini ada Syifa. Nah, mungkin cukup sekian ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan memudahkan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.